بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal kembali mempertemukan kita dalam kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman, dan ini adalah anugerah-anugerah atau karunia-karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada hamba-hambanya. Maka dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita menjaga karunia ini dan anugerah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan, agar Allah Azza wa Jalla terus memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup, untuk kembali lagi beraktivitas sebagai seorang muslim, untuk kembali lagi berjuang untuk meningkatkan keimanan sebagai seorang mukmin. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan menyimak suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat terlewat di hadapannya jenazah. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, suatu saat lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu jenazah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar." Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Qalu ya Rasulullah falima na'mal afala nattakil? Qala la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah, terlewatlah jenazah di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min nafsin." Tidak ada jiwa di antara kalian illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tidak ada jiwa di antara kalian kecuali telah diketahui tempatnya atau kedudukannya di surga dan di neraka. Setiap seorang manusia di dunia ini hakikatnya ketika diciptakan, maka ia sudah diciptakan dengan kedudukannya nanti di akhirat, apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, ketika Rasulullah menegaskan bahwa setiap jiwa ini sudah diketahui apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka,
Setiap jiwa ini sudah ditentukan. Maka kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum mengatakan, qalu ya Rasulullah, falima na'mal? Falima na'mal? Mengapa kita beramal? Mengapa kita beraktivitas? Afala nattakil? Kalau begitu kita cukup bersandar saja dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Karena setiap dari kita sudah ditentukan surga atau nerakanya. Kenapa kita harus beramal? Kenapa kita tidak bersandar saja? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala la. Tidak. Artinya kita tidak boleh bersandar. Kita tidak boleh cukup bersandar saja. Walaupun semuanya sudah ditentukan, tapi kita tidak boleh cukup bersandar saja. Kenapa? Qala i'malu. Beraktivitaslah, beramallah. Fakullum muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap manusia itu sudah dimudahkan jalannya. Fakullum muyassarun lima khuliqalah. Dimudahkan jalannya atau tujuan dalam kehidupannya ini. Atau mudahnya setiap manusia itu sudah dimudahkan jalannya. Kalau dia ini penghuni surga, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau dia penghuni neraka, maka pula akan dimudahkan jalannya menuju neraka. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, orang yang bersedekah kemudian bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, kemudian mempercayai dengan al-husna itu surga, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan kepada jalan yang mudah, yaitu ke jalannya Allah Azza wa Jalla janjikan di akhirnya surga. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, sedangkan orang yang pelit, bakhil, kemudian dia istaghna, cukup memperkaya diri sendiri, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan pada jalan yang susah, yaitu neraka. Hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu fakullum muyassarun lima khuliqalah. Beraktivitaslah, beramallah, karena setiap dari kita itu dimudahkan pada jalannya masing-masing. Bagi orang beriman, kalau dia sudah beriman dan dibukakan pintu kebaikan-kebaikan, maka itu sebagai tanda-tanda bahwasanya dirinya juga akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Bagi orang kafir yang setiap saatnya ditutup pintu-pintu kebaikan dan dibukakan pintu-pintu keburukan, maka itu juga sebagai tanda-tanda bahwasanya dirinya akan berakhir pada kesengsaraan. Hadis yang cukup singkat ini atau sabda Rasulullah SAW dalam sabdanya, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah, ini sangat berkaitan sekali dengan keimanan terhadap rukun iman yang ke-6, yaitu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman terhadap ketetapan atau takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Sebagaimana dikatakan ahlul ilm bahwasanya al-qadar atau ketentuan Allah Azza wa Jal atau takdir Allah, ketentuan dan ketetapan Allah itu memiliki 4 tingkatan atau yang disebut dengan maratibul qadar, memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ilmullah, ilmunya Allah. Allah tidak menetapkan, Allah tidak menciptakan, Allah tidak menuliskan, kecuali Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui sebelumnya. Dan di sini dikatakan ahlul ilmi bahwasanya ilmullah itu tidak terbatas, tidak terbatas dengan zaman, tidak terbatas dengan tempat. Allah mengetahui yang lalu, Allah mengetahui yang akan datang, Allah mengetahui yang tidak akan datang. Kalaulah datang, bagaimana datangnya Allah, semuanya diketahui oleh Allah. Maka tingkatan yang pertama adalah ilmullah, Allah mengetahui segalanya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu yang disebut dengan al-kitabah, penulisan. Setelah Allah Azza wa Jalla mengetahui atau Allah Azza wa Jalla mengetahui segalanya, dan pengetahuan Allah atau ilmullah itu
tidak berawal dari kebodohan dan tidak berakhir pada lupa, tidak seperti ilmunya manusia, berawal dari kebodohan, tidak tahu, kemudian dia tahu, dan di akhir hayatnya sudah semakin lupa karena kurang daya ingatnya. Tapi apa yang Allah Azza wa Jalla ketahui dari ilmunya ini sangatlah luas, sehingga tidak berawal dengan kebodohan dan tidak berakhir dengan lupa. Apa yang Allah Azza wa Jalla ketahui, tidak semuanya Allah Azza wa Jalla ciptakan. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan al-qalam, pena. Dan ketika pertama kali diciptakan pena ini, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk menuliskan seluruh kejadian dan peristiwa yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Dan ini terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah Azza wa Jalla menuliskan segala peristiwa dan ketentuan-ketentuan makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Allah sudah tetapkan. Yang kita kenal itu sebagai tulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Maka al-qalam ini atau pena ini menulis apa yang akan terjadi. Dan tingkatan yang kedua ini tentu lebih sempit dari tingkatan yang pertama. Karena tingkatan yang pertama tadi adalah berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas, tidak bisa dituangkan dalam tulisan. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Andai kata di permukaan bumi ini semua pepohonan menjadi pena, kemudian lautan ditambahkan dengan 7 lautan menjadi tinta, kemudian diperintahkan Allah untuk menuliskan kalimatullah, maka semuanya akan menjadi punah dan kalimatullah masih tersisa. Maka sehingga ilmu Allah sangatlah luas, tidak bisa dirangkum dalam tulisan apapun. Sehingga apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada qalam ini atau pen yang diciptakan tadi hanya terbatas dalam ketentuan-ketentuan di dunia ini sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan apa yang diketahui Allah lebih luas daripada itu. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla tuliskan, maka tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Yang disebut dengan al-masyiah, yaitu apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Karena sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla tuliskan di Lauhul Mahfuz itu bercabang. Maksudnya bercabang? Sebagai contoh, apa yang Allah Azza wa Jalla tuliskan di Lauhul Mahfuz ini sebagian ucapan ahlul ilmi bahwasanya bercabang. Artinya sangat mendetail dan sangat rinci. Artinya Allah Azza wa Jalla ketentukan di situ sebab dan musababnya. Kalau orang ini mengamalkan ini maka nanti begini dan nanti begini. Kalau tidak maka dia nanti begini dan nanti begini. Jadi sangat mendetail sekali dan sangat terperinci sekali. Maka tidak apapun yang dituliskan Allah Azza wa Jalla kehendaki. Artinya Allah Azza wa Jalla akan ciptakan di dunia ini. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah rincikan. Seperti misalkan nanti ada pertanyaan, bagaimana ketentuan usia? Yang mana sebagian dalam hadis Rasulullah, orang yang ingin diberkahi usianya atau dipanjangkan usianya, dia memperbanyak silaturahim. Kan begitu. Padahal usia bagian dari ketentuan Allah. Bagaimana ini? Itu masuk di ketetapan Allah Azza wa Jalla yang tadi, yang tertulis di Lauhul Mahfuz secara terperinci. Kalau dia begini maka dia begini. Kalau tidak begini maka dia tidak begini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menghendaki. Setelah Allah Azza wa Jalla menghendaki dan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki maka pasti akan terjadi. Apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti akan terjadi. Dan ini berbeda dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Tidak segala hal yang Allah Azza wa Jalla inginkan itu terjadi, tapi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti akan terjadi. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima." Allah menginginkan bagi kalian untuk kalian itu bertaubat.
Keinginan Allah Azza wa Jalla agar setiap manusia itu bertaubat kembali kepada Allah. Tapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, tapi orang-orang yang mengikuti syahwatnya menginginkan kalian untuk menyimpang dari jalan Allah. Sehingga pertanyaannya, apakah seluruh manusia kembali kepada Allah? Jawabannya tidak. Padahal itu keinginan Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki semua manusia kembali kepada Allah. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Sebagaimana ada yang penghuni surga, ada yang pula penghuni neraka. Setelah tingkatan masyiah ini, maka tingkatan yang terakhir, yaitu al-khalq, diciptakan. Setelah Allah mengetahui, Allah tuliskan, Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Ketika sudah diciptakan, maka terjadilah di permukaan bumi ini apa yang kita lihat. Dari aktivitas kita, dari peristiwa, dari kejadian, semuanya itu melalui empat tingkatan ini yang disebut dengan maratibul qadar. Yang disebut dengan tingkatan-tingkatan qadar. Hadis ini menekankan itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullum muyassarun lima khuliqalah." Ketika para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, falima al-amal?" atau "falima na'mal?" Kenapa kita harus beramal? Tidakkah kita ini cukup bersandar karena semuanya sudah ditentukan? Fulan penghuni neraka, fulan penghuni surga, dan apa yang Allah tentukan sudah tidak bisa lagi dirubah. Karena disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bahwasanya tinta sudah mengering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang tadi diperintahkan untuk menuliskan ketentuan Allah sudah diangkat, artinya sudah tidak lagi menulis. Dan suhuf atau lembaran-lembaran yang dituliskan ketentuan Allah di situ sudah mengering, artinya sudah tidak bisa lagi dirubah. Artinya setiap diri kita ini hakikatnya sudah memiliki kedudukannya di surga dan neraka. Bahkan ketentuan Allah Azza wa Jalla ini akan nampak ketika seorang nanti masuk dalam alam barzakhnya atau kuburnya. Di alam kubur itu seorang akan dilihatkan dua tempat. Satu tempatnya di neraka dan satu tempatnya di surga. Kalau dia seorang beriman, maka akan dilihatkan kedudukannya di neraka. Kalau dia tidak beriman, maka akan dikatakan, inilah tempatmu kalau seandainya engkau tidak beriman. Lalu dibukakan pintu surga dan dikatakan, dan inilah tempatmu karena engkau beriman. Berarti sebenarnya sudah ada tempat yang disediakan dan Allah sudah menyediakan itu. Begitu pula kebalikannya, penghuni neraka juga akan diperlihatkan. Inilah tempatmu di surga kalau engkau beriman. Tapi karena engkau kufur, maka inilah tempatmu di neraka. Maka setiap dari diri kita ini sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini apa dayanya manusia sekarang kalau sudah Allah Azza wa Jalla tentukan? Dayanya adalah beramal. Untuk apa beramal kalau Allah sudah tentukan? Maka jawabannya, karena ketentuan Allah itu tidak kita ketahui, maka kita harus beramal. Kalau ketentuan Allah itu kita sudah ketahui, mungkin kita bisa beralasan sekarang kita cukup bersandar. Tapi apakah ketentuan Allah kita ketahui? Kita tidak mengetahui ketentuan Allah. Apakah kita mengetahui setiap dari masing-masing kita ini penghuni di surga atau neraka? Maka jawabannya tidak. Kita tidak ada satupun yang mengetahui bahwasanya diri kita ini penghuni surga ataupun neraka. Karena kita tidak mengetahui, maka kita diharuskan untuk beramal. Untuk apa? Untuk mencari kita ini diberikan kemudahan di mana. Maka bersyukur seorang mukmin apabila kesehariannya dimudahkan dalam hal-hal yang kebaikan dan ketaatan. Kenapa? Karena ini sebagai tanda-tanda bahwasanya dirinya adalah orang yang akan dimasukkan dalam surga. Tapi sebagai tanda dan tidak tahu. Karena terkadang apa yang tampak pada orang lain berbeda dengan apa yang tampak di hadapan Allah. Terkadang orang lain melihat, Masya Allah dia seorang beriman, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Tapi Allah Azza wa Jalla melihatnya dari sisi lain. Bahwasanya orang ini, walaupun zahirnya beramal kebaikan, tapi ada sesuatu batinnya yang salah. Sehingga Allah Azza wa Jalla tutup akhir hayatnya dengan suatu amalan keburukan dan dia menjadi penghuni neraka. Tapi seorang mukmin yang selalu diberikan kebaikan, setiap harinya dibuka pintu kebaikan, maka bergembiralah. Kenapa? Karena ini sebagai tanda-tanda kebaikan.
Kalau dimudahkan dari mulai bangun tidurnya, kemudian dimudahkan untuk sholat yang Allah Azza wa Jalla tuliskan, kemudian dimudahkan untuk berzikir, berdoa, kemudian melangkahkan kakinya ke rumah Allah, kemudian di rumah Allah menghadiri majelis ta'lim, kemudian seterusnya, aktivitas kebaikan-kebaikan ini bersyukur. Kenapa? Karena ini sebagai tanda-tanda bahwa saya dirinya muyassarun lima khuliqalah tadi. Dimudahkan kepada jalannya. Lalu kemudian, kalaulah kita sudah dimudahkan pada jalannya masing-masing, bukankah apa yang kita lakukan ini bagian dari apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan? Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan amalan kalian. Artinya, aktivitas kita dalam keseharian ini Allah juga ciptakan. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan dinisbatkan kepada diri kita atau kepada Allah? Dinisbatkan kepada diri kita. Salat yang kita lakukan tadi barusan, apa yang melakukan, Allah atau kita? Kita yang melakukannya, tapi siapa yang menciptakannya? Allah Azza wa Jalla. Karena kaidahnya adalah seorang hamba ini tidak mampu mewujudkan suatu amalan kecuali dengan dua hal. Seorang hamba ini tidak mungkin mewujudkan suatu amalan yang baik ataupun yang buruk kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah al-iradah, keinginan. Yang kedua adalah al-qudrah, kemampuan. Keinginan dan kemampuan. Seorang hamba tidak mungkin mewujudkan sesuatu kecuali ada dua hal. Al-iradah dan al-qudrah. Keinginan dan kemampuan. Kalau keinginan dan kemampuan ini ada pada seorang hamba, maka akan terwujudkan amalan itu. Misalkan sholat subuh tadi. Apa kita miliki keinginan? Jawabannya na'am, alhamdulillah. Apa kita miliki kemampuan? Alhamdulillah, buktinya kita bisa melaksanakan. Dan maksud kemampuan di sini bukan hanya kemampuan yang kita miliki saja, melainkan Allah Azza wa Jalla juga tutup pintu-pintu penghalang menuju terwujudnya amalan tersebut. Karena terkadang kita mampu, kita bisa terbangun, kita bisa mampu misalkan mendatangi masjid. Ternyata di pertengahan jalan terjadi sesuatu. Maksudnya kemampuan adalah kemampuan yang Allah ciptakan pada diri kita dari kesehatan, dan pula kemampuan yang maksudnya adalah Allah menutup penghalang-penghalang ketika kita ingin mewujudkan sesuatu tersebut. Maka apa yang dihasilkan dari keinginan dan apa yang dihasilkan dari kemampuan, itulah terhasilkan suatu amalan, yang baik ataupun yang buruk. Seorang yang misalkan berdusta, amalan buruk. Kalau dia ada keinginan dan ada kemampuan, maka dia akan melakukan. Sebagaimana dia salat, ada keinginan, ada kemampuan, dia juga bisa mewujudkannya. Keinginan dan kemampuan ini siapa yang menciptakannya? Allah Azza wa Jalla. Keinginan dan kemampuan ini siapa yang menciptakannya? Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menciptakan keinginan dan kemampuan ini, maka yang terlahir dari keduanya bagian dari ciptaan Allah. Disinilah maksudnya Allah itu menciptakan diri kalian dan Allah menciptakan amalan kalian. Kembali lagi, bahwasanya amalan tidak mungkin terwujud tanpa adanya keinginan dan kemampuan. Dan keinginan ini siapa yang menciptakan? Allah. Kemampuan ini siapa yang menciptakan? Allah. Maka apa yang dihasilkan dari keinginan dan kemampuan ini kan suatu amalan. Yang terlahirkan dari sesuatu yang diciptakan Allah adalah ciptaan Allah. Yang terlahirkan dari apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, maka itu adalah ciptaan Allah. Sekarang alat-alat elektronik, aksesoris yang bermacam-macam ini, kalau kita bertanya, ini adalah hasil karyanya manusia. Tapi siapa yang menciptakan manusia? Allah. Berarti hakikatnya siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Tapi ini dinisbatkan kepada siapa? Karyanya manusia. Tapi yang menciptakan seluruh medianya, kemampuannya, keinginannya adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki itu tidak mungkin manusia akan melawannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan dan kalian kehendaki, itu juga Allah Azza wa Jalla sudah kehendaki. Tidak mungkin seorang manusia itu menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki Allah.
Maksudnya, dia tidak mungkin mewujudkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki. Allah tidak kehendaki terjadinya sesuatu, kemudian dia menginginkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang mungkin tidak ingin melakukan kemaksiatan, tidak ingin melakukan kemaksiatan, tidak ingin terjatuh dalam kemungkaran. Dia berupaya semaksimal mungkin, tapi Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah sudah tetapkan, Allah ciptakan, sehingga apa yang terjadi? Dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dia terjatuh dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, apakah Allah menzalimi manusia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena manusia memiliki keinginan yang mutlak. Siapa yang memilih jalan itu? Murni dia. Kita kalau memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk, apakah di dalam hati kita ada tekanan untuk memilih salah satunya? Jawabannya tidak. Allah berikan kepada kita keinginan, sehingga kita memilih yang baik ataupun yang buruk. Tidak ada paksaan di situ. Sehingga setiap apa yang kita pilih, Allah Azza wa Jalla pula akan perhitungkan nanti dan bertanggungjawabkan di hari akhir. Sehingga ketika Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fa kullum muyassarun lima khuliqalah." Beramallah karena setiap dari kalian akan dimudahkan pada jalannya masing-masing. Ini mempertegas keimanan seorang hamba kepada al-iman terhadap takdir Allah. Sehingga dia tidak bersandar dengan ketentuan Allah, dan dia terus melaksanakan syariat ini. Dan terus melaksanakan syariat ini. Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, apa yang Allah Azza wa Jalla larang, dia akan tidak mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah menghendaki, kita tidak akan melakukan kesyirikan, seperti yang dikatakan orang-orang kafir musyrik. Karena mereka bersandar, kan semua sudah ditentukan sama Allah. Kalau Allah kehendaki, kita tidak akan melakukan kesyirikan. Jadi dia berdalih atau berlandasan melakukan keburukan dengan ketentuan Allah. Seperti seseorang yang sering kali dikatakan, "Kenapa engkau tidak mendatangi rumah Allah, majlis ta'lim, ke masjid?" Maka jawabannya, karena Allah belum menghendaki. Karena Allah belum membukakan pintu hidayah, begitu. Berarti dia bertameng, bersandar di balik ketentuan Allah, dan itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu," beramallah. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini ketentuan Allah atau tidak? Kalau kita tidak mengamalkannya, kita berupaya, baru nanti akan ketahuan di situ apa yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Dan semua yang Allah Azza wa Jalla tentukan itu adalah baik. Tidak ada ketentuan Allah yang buruk, sekalipun itu penciptaan iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Siapa yang menciptakan makar-makar amalan buruknya iblis? Allah. Siapa yang menciptakan kemaksiatan yang ada di dunia ini? Allah. Tapi Allah yang menciptakan iblis dan amalan-amalan yang buruk itu buruk menurut kita. Sedangkan bagi Allah Azza wa Jalla ada hikmah yang sangat besar di balik seluruh apa yang terjadi. Maka ketika Allah Azza wa Jalla ciptakan neraka, Allah Azza wa Jalla ciptakan iblis, Allah Azza wa Jalla ciptakan seluruh aktivitas dalam kehidupan ini, Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah di baliknya. Makanya Rasulullah SAW ketika berdoa atau bersabda mengatakan, "Wasyarru laisa ilaik." Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Maksudnya keburukan yang mutlak, yang tidak ada sisi kebaikannya sama sekali. Tapi hakikatnya apapun yang terjadi di permukaan bumi ini adalah ciptaan Allah, yang baik ataupun yang buruk. Dan tidak ada peristiwa di permukaan bumi ini kecuali melalui proses tadi. Allah sudah mengetahui, Allah sudah menuliskan, Allah sudah menghendaki, lalu kemudian Allah ciptakan. Baik ataupun yang buruk. Allah bukan hanya menciptakan amalan-amalan baik kita, Allah pula menciptakan amalan-amalan yang buruk pula. Melalui proses apa? Tadi, aktivitas perbuatan seorang hamba itu tidak akan terlahir kecuali adanya iradah dan adanya kudrah. Dan apa yang dihasilkan dari apa yang Allah ciptakan, dari iradah ini, keinginan ini kan Allah yang menciptakan. Kudrah ini, kemampuan ini Allah yang menciptakan. Yang terlahir dari apa yang Allah ciptakan, maka ciptaan Allah. Seorang suami menggauli istrinya kemudian membuahkan hasil, yaitu janin yang dikandung oleh
istrinya. Yang berupaya, yang beramal, siapa? Suami dan istri ini. Tapi kita katakan janin ini dan anak nanti yang keluar ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tapi ini hasil upayanya siapa? Suami istri ini. Seperti itulah kehidupan di dunia ini. Dan seperti itu pula lah kita beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi seringkali yang mengusik diri kita, mempertanyakan diri kita, seringkali waswas syaitan datang dan mengatakan, kenapa kamu susah beramal kalau nanti akhirnya ada kemungkinan kamu jadi penghuni neraka? Maka jawabannya mudah. Kalau Allah Azza wa Jalla pun tidak tentukan kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, apakah Allah menzalimi kita? Jawabannya tidak. Seringkali kita ini terjebak dalam ujub, kesombongan yang ada pada diri kita. Seakan-akan kalau kita sudah beramal, itu kita berhak untuk mendapatkan surga dan tidak berhak mendapatkan neraka. Padahal kalau Allah Azza wa Jalla pun tidak kita diwujudkan di dunia ini, apakah Allah menzalimi kita? Jawabannya tidak. Yang punya Allah, yang menciptakan Allah, yang membinasakan Allah, yang menghukum Allah, terserah Allah. Kan begitu. Tapi seringkali manusia ini menuntut. Makanya dikatakan seorang hamba itu masuk ke dalam surga itu bukan karena dia berhak masuk ke dalam surga, melainkan itu karena kemuliaan dari Allah. Wa illa kalau kita hitung nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan ini, kita tidak mampu membalasnya dengan amalan kita. Bahkan kalau amalan kita sudah diterima oleh Allah pun, ini perlu disyukuri lagi. Dan syukur ini kalau diterima pun perlu disyukuri lagi, dan seterusnya. Maka seorang hamba dari mulai terlahir sampai wafat, kalaulah dia beramal kebaikan 100%, ini pun kalau diterima sama Allah, perlu ada amalan baik lagi mensyukuri amalan yang sudah diterima ini. Maka tidak akan ada bandingnya antara pemberian Allah dengan apa yang kita amalkan untuk mewujudkan kita ini seorang hamba yang bersyukur. Maka kita tidak perlu bertanya-tanya, cukup mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla bukakan. Seringkali kita melalui bisikan syaitan atau terbesit dalam hati kita, untuk apa kita capek-capek? Sudah bangun di akhir malam, pergi di awal pagi dalam keadaan dingin, dalam keadaan gelap. Kemudian kalau akhirnya nanti penghujungnya kita menjadi penghuni neraka. Kita sudah habiskan usia kita dalam beribadah, tapi penghujung-ujungnya neraka. Maka jawabannya, kita ini pertama tidak boleh ujub dengan diri kita sendiri. Apakah kalau kita sudah beramal yang beragam itu, kemudian Allah memasukkan kita ke dalam neraka, apakah Allah zalim kepada kita? Jawabannya sama. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kita sama sekali, apakah kita bisa menuntut kepada Allah? Ya Allah, ciptakan aku ingin beramal dan aku ingin masuk dalam surga. Kita tidak bisa melakukan tuntutan apapun. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki segalanya, dan Allah Azza wa Jalla yang akan mengatur segalanya. Maka jangan sekali-kali terjebak dalam pertanyaan ini. Maka katakanlah, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap diri kita itu akan dimudahkan pada jalannya masing-masing. Sehingga orang yang baik akan dimudahkan pada jalannya, yaitu surga. Dan orang yang buruk akan dimudahkan jalannya penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Maka di sini seseorang tidak akan terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan takdir. Karena benar apa yang dikatakan Rasulullah, kalau sudah dibincangkan tentang ketentuan dan takdir Allah, maka hendaknya seorang manusia itu diam. Karena semakin banyak pertanyaan, semakin banyak dirincikan, semakin banyak untuk didiskusikan, itu nanti seringkali seseorang itu tidak terjatuh dalam menerima dengan ketentuan Allah. Karena Allah yang sudah tentukan, Allah tentukan pula bagi kita untuk taslim, untuk menerima. Kalau kita terus mempertanyakan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, itu seperti seorang guru yang sedang mengajarkan kepada muridnya, tapi muridnya banyak bertanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Akhirnya gurunya marah. Kenapa engkau banyak bertanya? Sudah saya tentukan begini, sudah cukup sampai di sini. Nanti pelajaran yang lain saya akan jawab dengan bertahap. Seperti itu pula seorang hamba, walillahil matsalul a'la. Kalau dia banyak bertanya dengan ketentuan Allah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa, seakan-akan ada i'tirad, seakan-akan ia ingin mempertanyakan seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan, padahal itu bukan haknya. Maka disinilah masuk babut taslim. Masuklah di sini keimanan terhadap takdir dengan cukup apa? Cukup ia menserahkan dirinya kepada Allah. Naam, seorang yang semakin mengetahui, semakin dalam pengetahuannya tentang takdir dan ketentuan Allah,
maka keimanannya pun akan semakin sempurna. Karena pada akhirnya ia akan dengan mudah setelah dia berupaya, ia akan mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah semuanya ketentuan Allah dan semuanya sudah dikehendaki Allah dan Allah sudah tentukan. Selesai masalahnya. Makanya seorang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh perkaranya itu baik. Kalau diberikan sedikit cobaan maka dia bersabar. Kalau diberikan kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur. Ini buah dari hasil keimanan terhadap takdir. Seringkali keimanan terhadap takdir ini hanya sebatas menjadi pemanis dalam bibir kita, atau sebatas dalam teori yang kita yakini begitu saja. Sedangkan dalam kehidupan kita tidak beriman terhadap takdir. Datangnya musibah, kurangnya ini, kurangnya itu. Sudah berupaya, tapi ternyata Allah belum menentukan. Lalu kemudian kita berhenti. Padahal Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Makanya ketika kita melihat dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, susah sekali kita menalarnya dengan akal manusiawi. Bagaimana para sahabat misalkan dalam peperangan, sekian ratus melawan sekian ribu. Ini nggak masuk akal. Satu orang melawan 3 orang sampai 5 orang. Perhitungannya gimana ini? Apalagi perhitungan zaman itu pedang lawan pedang. Kalau sekarang pakai peluru mungkin masih jarak jauh bisa. Kalau itu pedang sama pedang berhadapan, 1 lawan 5 orang, 1 lawan 3 orang, gimana? Tapi Allah Azza wa Jalla menentukan itu semua, dan buktinya apa yang terjadi? Buktinya di luar batasan manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW setelah dari perang Uhud masih dalam keadaan terluka, 70 dari sahabatnya meninggal, gugur. Kemudian mendapatkan kabar Quraisy akan kembali lagi menyerang. Kita nggak bisa bayangkan. Posisi sahabat sedang sangat terpuruk, Rasulullah sedang sangat terluka, lukanya cukup parah. Kemudian tiba-tiba datang kabar Quraisy datang dengan pasukan yang baru akan menyerang lagi. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yang dikatakan oleh manusia bahwasanya manusia itu kufar Quraisy telah bersekutu untuk menghabisi kalian. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutilah mereka. Fazadahum imana. Lihat, inilah keimanan yang sangat luar biasa. Bukannya mereka takut, tapi bertambah keimanan. Kenapa? Karena mereka tahu dengan ketentuan dan takdir Allah. Karena kemudian apa yang mereka katakan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, itulah bagian keimanan terhadap takdir. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah perwakilan kami Allah. Sudah selesai. Beginilah keadaan seorang muslim kalau sudah berupaya. Naam, dia perlu berupaya. Naam, dia perlu berusaha. Tapi usahanya dia, upayanya ini jangan sampai menjadi hal yang mengikat dirinya, sehingga tidak ada lagi celah menyandarkan diri kepada Allah. Sehingga sangat rumit sekali perhitungannya, sehingga semuanya dihitung dari hal yang paling sepele sampai yang paling besar. Dan tidak ada lagi celah di situ bahwasanya ini sudah bagian ketentuan Allah. Padahal kalau kita melihat dari kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah, kalau kita melihat kehidupan dari orang-orang terdahulu, kehidupannya cukup sederhana. Kalau kita melihat bagaimana mereka bisa hidup dan bertahan hidup, kalau sekarang kita rincikan kebutuhan mereka mungkin nggak masuk akal. Kebutuhan ini, kebutuhan itu dan seterusnya. Tapi mereka bisa hidup dan bahkan mereka kaya raya. Bahkan mereka tercukupkan. Inilah bagian di sini. Disinilah seorang mukmin mengatakan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketentuan rezeki, tawakal kepada Allah, rasa bersandar diri kepada Allah, itu semuanya bagian dari iman terhadap takdir. Begitu juga apa yang dikatakan manusia. Seringkali seseorang ini susah untuk meninggalkan suatu perkumpulan karena dia masih takut dengan omongan manusia. Di mana rasa keimanan terhadap takdir? Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah menentukan? Nah, ini yang paling penting, dan keimanan terhadap takdir ini tidak semua orang mudah untuk menjalankannya.
Karena memang ini berkaitan dengan kehidupan keseharian. Makanya kita perlu belajar dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika mereka menghadapi beragam musibah yang ditimpa kepada mereka, tapi mereka menghadapinya dengan penuh ketenangan setelah mereka berupaya. Siapa yang mengira 10.000 pasukan itu, yang mengepung sekian ribu orang di kota Madinah itu, akan Allah Azza wa Jalla singkirkan begitu saja. Padahal perhitungan dalam peperangan sekarang itu nggak masuk akal sudah. Sangat mudah sekali, 10.000 itu sangat mudah menembus barisan lawan. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah tentukan. Mereka sudah pasrahkan kepada Allah. Siapa yang mengira di saat kekurangan harta, di saat kekurangan segalanya, Rasulullah bisa memberangkatkan pasukan yang sangat besar ke perbatasan negeri Syam, padahal di sana ada kekuatan Romawi. Dan kaum muslimin pada waktu itu dalam posisi kekurangan segalanya. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah. Sudah berupaya, sudah beramal, selainnya pasrahkan kepada Allah. Selainnya pasrahkan kepada Allah. Dan ini sangat penting sekali dan perlu kita sering terapkan. Karena kalau kita tidak mulai terapkan dari hal-hal yang ringan, ini susah sekali. Apalagi kalau kita terapkan musibah-musibah yang besar. Kita terapkan dalam hal-hal yang ringan saja. Kita kehilangan sesuatu benda yang ringan. Kehilangan sebagai contoh misalkan handphone. Kan tentu berbeda dengan kehilangan mobil. Ini ketentuan ini kalau sudah biasa, dia sudah bawa, dia sudah ini, tiba-tiba hilang, ya sudah. Sudah tidak perlu lagi disesali, andai kata begini, andai kata begini, andai kata. Sudah katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Biasakan begitu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah selesai. Kalau dia sudah biasa begini, nanti musibah besar pun, dia akan mudah dan ringan. Naam, namanya seorang manusia itu akan ada kesedihan. Tapi kesedihan itu harus ada miliki waktu. Selesai. Karena itu tabiat manusia, tidak ada manusia kehilangan sesuatu itu tidak sedih. Rasulullah SAW pun kehilangan anaknya, dia menangis. Maka ditegur sama para sahabat, ya Rasulullah, engkau menangis? Nah, kata Rasulullah, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata ini akan meneteskan air matanya, kemudian hati ini akan bersedih, tapi yang akan kita ucapkan adalah sesuatu yang membuat Rabb kita rela. Itu pentingnya di situ. Kita boleh. Tapi kalau orang berlarut dalam kesedihannya karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, ini menjadi masalah. Berarti ada masalah dalam keimanan terhadap takdirnya. Makanya nampaknya sepele, tapi kalau kita mulai dari hal-hal yang ringan, subhanallah. Kita mulai dari hal-hal yang ringan, yang sepele. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah katakan begitu. Sudah kita berupaya, ya sudah selesai. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya orang ditimpa musibah pun sunnahnya mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Bayangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Atau setidaknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Karena tadi ketentuan Allah, apalagi bagi seorang yang beriman, itu semuanya baik. Kita perlu berbaik sangka kepada Allah dalam seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla ujikan kepada kita. Sambil kita pula introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah, maka Allah Azza wa Jalla ingin menghadirkan suatu kebaikan dengan cara diuji dalam satu titik. Yang paling berat justru ketika seseorang itu diuji terhadap iman terhadap takdirnya. Ini bahaya. Kalau dalam aktivitasnya dia diuji, tapi keimanan terhadap takdirnya ada, maka dia bersyukur karena dia seorang mukmin. Tapi dalam aktivitasnya dia biasa-biasa aja, lalu kemudian diuji dalam keimanan terhadap takdirnya, ini bahaya. Dia tidak lagi percaya dengan ketentuan Allah, setidaknya dalam aktivitasnya. Kalau ditanya beriman terhadap takdir, tentu beriman, tapi dalam aktivitasnya dia jauh dari keimanan itu. Makanya perlunya kita aplikatif atau aplikasi dalam kehidupan ini, perlu kita mulai dari hal-hal yang dasar, hal-hal yang sepele dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berupaya, sudah selesai, kemudian terjadi sesuatu, sudah katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Saya paling senang ketika dulu tinggal kita di negeri Yaman, saya melihat ini mungkin sudah menjadi budaya dan karakter orang sana. Orang sana itu kalau sudah berupaya, ya sudah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, selesai.
dengan sangat mudah. Makanya kalau peristiwa-peristiwa kecelakaan misalkan, biasanya sering namanya lampu lalu lintas, ini kesenggol, ini apa. Kalau saya lihat di Indonesia, perkaranya bisa ribet, panjang lebar. Yang mungkin kegores sedikit, 100.000, 200.000. Luar biasa. Saya berkali-kali, sampai peyok, sampai apa. Dengan mudah mereka ketemu, mengatakan, ya akhi, al-musamih karim. Orang yang maafkan itu mulia. Sudah selesai aja. Habis itu qadarullah masyaallah, saling menyapa, selesai gitu. Dan sangat mudah sekali. Karena apa yang saya lihat begitu. Begitu juga sangat mengherankan di sana itu. Ini sangat-sangat mengherankan. Toko-toko dan penataan kota itu, toko-toko itu selalu berdampingan. Jadi kalau kita lihat misalkan apotek, saya di ibu kota itu, saya kalau di Jakarta susah. Apotek satu sama apotek yang lain jauh. Kalau itu saling berdampingan. Pokoknya kalau ada apotek, berarti sampingnya nanti ada toko bahan pokok. Sampingnya nanti mungkin ada wartel atau warnet. Kemudian sampingnya lagi ada apotek lagi. Begitu terus berjajar sepanjang jalan. Maka dimanapun kita akan temukan apotek, dimanapun kita akan temukan toko bahan pokok, dimanapun kita akan temukan warnet. Dan saling berdampingan begitu. Jaraknya tidak jauh-jauh. Ini kalau orang bertanya, ini gimana rizkinya gitu. Allah sudah mengatur segalanya. Dan itu sering saya tanya sama, kalian itu nggak ada persaingan, gimana caranya, bagaimana? Ya Allah katanya. Sudah Allah saja. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Selesai. Nah, ini yang susah. Taib kehidupan kita yang mungkin sedikit jauh dari Allah Azza wa Jal dan tidak ditanamkan dari semenjak kita dini dari kecil. Semenjak kita dini dari kecil. Taib tidak dipasrahkan kepada Allah. Kita aja dari kecil kita jatuh, yang disalahkan lantainya gitu. Kan begitu kan biasanya. Wah, kamu nakal gitu kan. Kita katakan, oh itu sudah ketentuan Allah, nah itu ujian kan begitu. Yang disalahkan siapa? Ini menunjukkan memang ada kesalahan dalam penerapan keimanan terhadap takdir. Sehingga sampai besar pun kita yang terikat dengan dunianya. Pertama kali ada sesuatu pasti mencari, ada masalahnya di mana? Bukan kita kembali kepada Allah. Mungkin sudah ketentuan Allah, sudah selesai. Nggak usah dipikir dalam-dalam gitu. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan orang yang seperti ini, orang yang sudah mampu derajat seperti ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rizki dari tempat, dari pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Orang yang sudah memasrahkan kepada Maha Kaya, Zat yang Maha Kaya, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan dari pintu-pintu yang tidak akan dikiranya. Tapi kalau dia terikat dengan hal-hal yang tadi berkaitan dengan dunia tadi, maka Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya, ikutilah kamu apa yang kamu terikat di situ. Orang semakin terikat dengan Allah, Allah akan memberinya. Orang semakin terikat dengan ciptaan Allah, Allah akan sandarkan dia kepada ciptaan Allah itu. Maka dia akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun dia sudah maksimal, walaupun sudah hitungannya macam-macam, tapi Allah Azza wa Jalla tidak berikan. Inilah sebagian yang disabdakan Rasulullah SAW yang bisa kita dengar bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menyempurnakan keimanan kita terhadap ketentuan, ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla, meninggi dalam tingkatan-tingkatan ubudiyah dan menjadikan hamba-hambanya yang selalu bertawakal serta terus berupaya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sudah tentukan. Kemudian kita dijadikan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dipertemukan di surga Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang terpilihnya. Cukup sampai di sekian. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika